Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wa ansur alaina khaza'inaka dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faratuhu lana hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur senantiasa kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan pada diri kita, di mana malam hari ini Allah hadirkan kita di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi undangannya, melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukuri betul-betul, Pak. Gitu ya. Orang datang ke masjid, salat berjamaah, ini satu anugerah besar. Ini satu nikmat yang besar yang dicemburui oleh mereka-mereka yang telah tinggalkan dunia ini untuk selamanya. Mereka orang-orang yang mati itu kalau melihat seperti kita ini, Pak, betul-betul mereka dicemburu luar biasa. Betapa enaknya, betapa senangnya, betapa gembiranya mereka orang-orang bisa hadir ke masjid, salat dengan berjamaah dengan penuh ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul cemburu benar, gitu ya. Ingin kiranya dikembalikan oleh Allah. Ingin rasanya untuk bersama dengan para jamaah ini. Apalagi setelah itu masih juga didudukkan waktu yang cukup lama sampai waktu Isya nanti, untuk sama-sama mendengarkan daripada pentingnya perkara agama, pentingnya perkara iman dan amal soleh. Ini mereka sangat cemburu memandangnya, dan itu bisa dirasakan nanti kalau Bapak sudah tinggalkan dunia ini. Nanti kalau Bapak sudah tinggalkan dunia ini, nanti akan Bapak melihat ketika orang-orang berjamaah di masjid itu, duduk dalam suatu majelis ilmu, maka kerinduan itu betul-betul terasa olehnya. Ingin kiranya seperti dulu lagi, ikut bersama orang-orang yang salat berjamaah. Ingin kiranya untuk duduk dalam suatu majelis ilmu, karena itu satu kenikmatan yang luar biasa. Itulah dimana merasakan orang-orang itu berada di suatu raudhah min riyadil jannah, ya, taman di antara taman-taman surga. Masya Allah. Di dunia sudah di taman-taman surga, Pak. Di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat, gitu ya. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka nikmati itu. Jangan kau lewat bablas begitu saja. Nikmati betul-betul itu. Rasakan benar-benar itu. Ya. Sehingga ada suatu malaikat, satu golongan malaikat ini yang tugasnya ini nyari-nyari suatu majelis-majelis, ya, yang di dalamnya ini menyebut asma Allah, membicarakan kebesaran Allah, gitu ya. Pentingnya perkara agama ini cari oleh malaikat, gitu ya. Mana. Nanti kalau mereka ketemu, maka dia panggil malaikat yang lainnya, wahai malaikat.
Ini majelis yang kamu cari-cari. Maka malaikat pun akan berdatangan, Pak. Gitu ya, mereka akan berkumpul. Wa hafatul malaikah. Malaikat-malaikat itu akan mengerumuninya. Bukan hanya mengerumuni, tapi juga mendoakan orang-orang yang dalam majelis itu. Coba didoakan oleh malaikat, Pak. Gitu ya. Menjadikan asbab daripada suara gemuruh sampai menuju daripada arsy-Nya Allah. Ada apa ini? Ada apa ini? Allah Maha tahu. Ya. Jadi ingin kiranya orang-orang dalam majelis itu diampuni oleh Allah. Mereka tak akan berhenti daripada gemuruh tasbih takbirnya, tahlilnya, tahmidnya yang diberikan kepada orang-orang dulu dalam satu majelis. Pak. Ini berharga, Pak. Gitu ya. Mungkin bisa jauh lebih berharga dia majelis yang ada di Garut Subroto sana. Gitu ya. Apa itu maksudnya itu? Gitu ya. Walaupun tidak banyak orangnya, gitu ya. Kalau majelis itu dibuka dengan kalimat-kalimat Allah, dia menyebut asma-asma Allah. Jangan penting perkara-perkara agama. Ini majelis sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti bisa dibuktikan itu. Gitu ya. Nah, kalau nanti Bapak duluan, gitu ya. Coba Bapak rasakan nanti. Nanti Bapak akan melihat bagaimana ketika orang-orang itu datang ke masjid, mereka sholat berjamaah, dengan penuh ketundukan, ketaatan kepada Allah. Itu betul-betul rasa hasrat hati, keinginannya itu bagaimana rasanya ingin sujud bersama para jamaah. Nikmatnya luar biasa. Itu kerinduan yang luar biasa. Gitu ya. Apalagi dalam duduk dalam satu majelis ilmu. Nikmat luar biasa. Senang gitu ya. Jadi gitu. Ingin kiranya seperti dulu lagi. Maka sayang kalau orang itu di dunia melewati semua ini, ya. Karena memang semua itu baru akan terlihat, baru akan terkuak, baru akan terbuka hijab itu setelah kita tinggalkan dunia ini, Pak. Sayangnya itu, bukan sayang sebetulnya. Jadi betul-betul hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan yang sesungguhnya itu memang ya mati. Jadi nikmatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, nikmatnya dalam ibadah kepada Allah, nikmatnya sujud kepada Allah, gitu ya, nikmatnya ibadah betul-betul kepada Allah itu betul-betul nanti dirasakan hatta ya'tiyakal yakin. Kita sudah mati baru merasakan nikmat itu. Nikmatnya luar biasa. Itu ya. Maka mumpung sekarang masih ada, masih hidup, gitu, Pak. Diingatkan lagi dan lagi. Walaupun sudah sering dengar juga, gitu ya. Lagi dan lagi. Tidak ada ruginya diulang-ulang lagi. Maka agamanya diulang-ulang. Al-Quran itu diulang-ulang itu supaya apa? Kita ini ada kesan. Di juz 1 ada, di juz sekian ada lagi, diulang-ulang lagi. Kenapa? Yang manusia ini suka lupa, ya Pak. Bukan tidak tahu, tapi sering lupa. Udah ngerti, tapi sering melupakan. Jadi gitu. Maka diulang lagi, diulang lagi. Kok dalam Al-Quran kok diulang-ulang, banyak diulang-ulang ayat-ayatnya. Ceritanya pun juga banyak diulang-ulang. Itu saja masih nggak paham-paham juga. Gitu, Pak. Diulang-ulang itu masih nggak paham-paham juga. Bagaimana kalau main nggak diulang-ulang? Seperti karangan manusia begitu dari awal hingga akhir nggak pernah diulang. Akhirnya apa? Yang depan lupa, yang belakang nggak ingat udah. Maka diulang-ulang, ya. Masya Allah. Saya juga mengingatkan saya sendiri, Pak, gitu ya. Masya Allah. Setiap kita ini mesti ada selalu ada kekurangan, gitu ya. Selama orang itu masih merasa kurang, maka insya Allah ada suatu hasrat untuk menambahkan, gitu ya. Masih kurang amalnya, masih kurang baiknya, masih kurang daripada ketaatannya, masih kurang, semuanya kurang. Udah masih merasa kurang,
maka dia semangat bagaimana menambahkan. Kayak seperti orang yang merasa kurang duit gitu Pak. Ya, kurang hartanya gitu ya. Maka apa? Maka terus nyari lagi jadi begitu. Nah, kita kurang dalam agama ini kurang. Ya, selama kita merasa kurang dalam agama ini, maka insya Allah kita akan terus berhasrat bagaimana menambahkan sempurnanya agama, wujudnya amal agama dalam kehidupan kita. Itulah ya, jadi gitu. Maka sering-sering saya ulang-ulang. Dalam prinsip agama itu, apa itu? Kita mengamalkan itu, yakini bahwasanya apa yang kita amalkan itu benar, gitu ya. Apa yang kita amalkan ini benar. Ini yang pertama, kita yakini apa yang kita amalkan ini benar. Mungkin bisa dilihat dalilnya, atau mungkin ada contoh daripada ulama-ulama juga mengamalkan dulunya, gitu ya. Jadi ini yakini benarnya. Tapi setelah itu jangan merasa paling benar. Nah, gitu loh. Dalam amal agama itu udah aja tuh. Yakini apa yang kita amalkan benar, tapi kita tidak merasa paling benar. Gitu ya. Jadi akhirnya kita terus kurang terus lagi Pak. Gitu ya. Jadi gitu. Kalau orang sudah merasa benar itu bahaya. Terus lagi ya, menambahkan lagi ilmu lagi. Enggak, tidak sebagaimana orang-orang Yahudi itu, gitu ya. Merasa suci orang Yahudi itu. Alam taril ladzina yazakuna anfusahum. Apakah kamu melihat orang-orang yang merasa suci ya pada diri mereka? Jadi dalam amal kita yakini apa yang kita amalkan benar, tapi setelah itu kita juga tidak merasa paling benar. Jadi karena kita masih terus merasa kita ini banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Terus jadi begitu. Akhirnya kita terus lagi dan lagi belajar, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah al-khamisah wal ishrun. Makalah yang ke-25. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemarin juga Ibnu Abbas yang menerangkan tentang cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata beberapa sunnah-sunnah yang diamalkan itu. Nah sekarang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi asran. Kalau dalam hadisnya man shalla alayya wahidatan, gitu ya. Ini hadisnya Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku. Karena ini Ibnu Abbas mengatakan man shalla 'alan nabi. Jadi gitu ya. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan, sekali saja, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Lah hadis itu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Itu kalau dalam hadisnya. Gitu ya. Dikatakan wa man sabbahu, sebaliknya, wa man sabbahu, barang siapa yang mencela Nabi, memaki Nabi, mengolok-olok Nabi, pokoknya baik dari perkataannya atau dari apanya lah gitu ya. Sampai orang itu kok ngelek-ngelek Nabi, menjelekkan Nabi, gitu ya, memperolok Nabi, ya, mencaci Nabi. Maratan saja, sekali saja dia nih sampai menjelekkan Nabi, memperolok-olokkan Nabi, gitu ya, menghina Nabi. Sabahullahu alaihi asra marratin. Allah akan memakinya, menjelekkannya, membalas daripada celaannya itu 10 kali juga. Gitu ya. Nah, kalau Allah itu membalas Pak, itu kan luar biasa loh membalas itu, gitu ya. Ala tara fi qouli ta'ala, apakah engkau tidak melihat dalam suatu firman Allah Ta'ala lil Walid bin Mughirah, kepada seorang namanya Walid bin Mughirah. Ada namanya Walid bin Mughirah ini mencela Nabi, gitu ya, menjelekkan Nabi, mengolok-olok Nabi.
sehingga sampai Allah pun membalas daripada perbuatannya itu sampai 10 kali. Ya, Walid bin Mughirah laknatullah alaih. Hina sahabat Nabi SAW ketika dia ini memaki Nabi SAW maratan sekali, sabahullahu asramaratin, Allah membalas daripada makian itu sampai 10 kali. Faqala subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui nabinya dalam surat Al-Qalam, ya Pak, surat Al-Qalam itu. Al-Qalam itu setelah Tabarok kemudian Al-Qalam, gitu ya. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim an kana malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini surat Al-Qalam, tidak salah itu ya. Wala tuti' ala fi mahin, jangan kamu ikuti orang-orang yang banyak bersumpah itu. Ini menceritakan daripada sifat daripada Walid bin Mughirah, ya. Ketika dia itu mencela Nabi, menjelekan Nabi, maka itulah ayat itu, ya. Wala tuti' kulla halafin mahin, yang sifat daripada Walid bin Mughirah itu, kamu jangan ikuti daripada orang-orang yang banyak bersumpah, banyak sumpah, banyak janji-janji, sekian puluh janji ternyata diingkari. Jangan diikuti itu Pak, gitu ya. Banyak janji-janjinya ternyata tidak terbukti, ternyata engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Gitu ya Pak, Masya Allah. Ini orang yang banyak bersumpah ini biasanya memang kadang-kadang nggak benar, gitu ya. Banyak janji-janji ini banyak kadang nggak benar, kadang begitu, gitu ya. Halafil mahin, banyak sumpahnya, lagi hina. Hamazim masya'im binamim, di mana dia ini banyak mencela, banyak mengumpat. Masya'im binamim, yang mana dia ini suka kesana sini, gitu ya, berjalan itu mengumbar fitnah. Jadi sana sini hanya untuk membuat suatu fitnah saja, gitu ya. Ini sifat daripada seorang namanya Walid bin Mughirah ini, ya. Maka sampai Allah sifati dengan berbagai macam-macam sifatnya orang itu. Jadi banyak bersumpah, udah hina, gitu ya, banyak mencela, banyak mengumpat, banyak menghibah, terus sana sini hanya untuk membuat daripada fitnah. Sehingga membuat suatu kerusakan sana sini. Mempengaruhi sana, mempengaruhi sini, gitu ya. Dia tidak akan membiarkan dia mau ambil bagian, dia mau cawi-cawi, macam-macam lah pokoknya. Bahasanya itu terserah dah. Mana'il khairi mu'tadin athim, dan orang itu banyak untuk menghalangi kepada kebaikan.
banyak menjegal, banyak menghalang-halangi daripada suatu kebaikan-kebaikan, gitu ya. Jadi banyak penjegalan gitu Pak. Ya. Kalau dulu Walid bin Mughirah itu jadi suka menghalangi orang-orang yang mau masuk Islam, gitu ya. Jadi membuat daripada ketakutan, kecemasan pada orang lain, gitu ya. Jadi menakut-nakuti, menteror, gitu ya. Masya Allah. Sehingga rakyatnya dibuat ketakutan, dibuat cemas, dibuat gelisah. Ini mana'il khair, gitu ya. Mu'tadin athim, lagi melewati batas, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, gitu ya. Jadi menghalangi kebaikan dengan apa? Berbuat kezaliman, melampaui batas, ya, dan berbuat dosa. Utulim ba'da dzalika zanim. Sifat berikutnya adalah utulin. Jadi bersifat kasar, bersifat keras, sombong, gitu ya. Ini sifat-sifatnya begitu. Ba'da dzalika, setelah itu, sifat-sifat yang buruk-buruk tadi itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Zanim yaitu terkenal dengan kejahatannya. Jadi Walid bin Mughirah ini sebetulnya bukan anaknya Mughirah. Jadi Walid ini bukan anaknya Mughirah, tapi dia itu diakui oleh Mughirah sebagai anaknya. Dianggaplah dia sebagai anaknya Mughirah, maka disandarkan dilakopkan itu kepada anaknya Mughirah. Jadi gitu. Padahal dia ini seorang anak hasil zina dari seorang tukang penggembala. Ini Walid bin Mughirah ini, gitu ya. Aslinya begitu, gitu ya. Aslinya daripada Walid bin Mughirah itu. Kenapa dalam kesombongan itunya? Angkana dza malin wa banin. Karena dia punya harta, gitu ya. Dia punya anak-anak yang banyak. Karena punya harta banyak itulah jadi kesombongannya dan juga sifat-sifat keburukannya, kedzalimannya dan seterusnya ada padanya itu. Mempunyai anak yang banyak. Karena makana mal Walid miqdara tis'ati alaf. Jadi dia punya daripada kira-kira 9.000 miskal. Miqdarotis atin alafi misqalin min fiddah. Dia punya daripada 9.000 miskal daripada perak. Dan anak-anaknya wabenuhu asratun, anak-anaknya 10. Ya dulu Pak punya anak banyak itu bangga, gitu ya. Jadi anaknya banyak, hartanya banyak, mereka bangga betul, gitu ya. Jadikan sebagai tendensi kesombongannya, kecongkaannya, ya itu. Idza tutla alaihi ayatuna qala sa'atul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, apa kata dia? Qala sa'atul awwalin, kata dia, itu hanya dongeng orang-orang dahulu saja. Tidak mau beriman, tidak mau percaya, gitu ya.
dia menolak daripada apa yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya. Itu dongeng aja itu, gitu ya. Nah, ya nggak percaya. Masya Allah. Ya maksudnya adalah yukadzibu bil Quran, jadi mendustakan daripada Al-Quran. Itulah yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan daripada kalau orang itu mencintai Nabi, gitu ya, bersolawat kepada Nabi, 1 kali Allah berikan rahmatnya 10 kali. Tapi kalau dia mencela Nabi, maka Allah juga akan membalas daripada celaan itu 10 kali juga. Kira gitu kata Pak. Gitu ya, Masya Allah. Bagi Nabi Muhammad SAW itu Pak, kita harus mengetahui betapa ketinggian derajatnya, keutamaannya, kemuliaannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bagi Rasulullah SAW itu manusia yang super istimewa, gitulah ya. Manusia super istimewa. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan nabi-nabi, para rasul sebelumnya itu seolah-olah ini ditumplak-blek pada diri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan, sifat-sifat dan seterusnya, sampai mujizat-mujizat yang ada dari sebelumnya pun ada pada diri Nabi juga. Gitu ya. Jadi para nabi, para rasul itu manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang memang diistimewakan oleh Allah mulai penciptaannya, gitu ya. Jadi istimewa. Jadi kalau manusia itu sudah istimewa, para nabi rasul itu lebih istimewa lagi, dikhususkan oleh Allah, disiapkan khusus oleh Allah. Ini orang-orang yang memang disiapkan oleh Allah untuk membawa daripada perkara suci, itu agamanya Allah. Maka orangnya pun juga disiapkan daripada lahir batinnya. Ini para nabi, para rasul itu begitu. Semua para nabi, para rasul itu begitu. Dijaga betul oleh Allah. Maka diberikan sifat maksum, gitu ya, terhindar daripada dosa, kesalahan. Ini para nabi. Jadi istimewa nabi-nabi itu orang-orang istimewa luar biasa. Apalagi, gitu ya, apalagi bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir, ya, yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang disiapkan khusus oleh Allah karena sebagai penutup daripada seluruh para anbiya al mursalin yang dijadikan oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi, penghulunya daripada para rasul, pimpinan Pak, ya. Jadi pimpinannya orang-orang mutakin. Jadi kalau ada orang-orang soleh, gitu ya, jadi pimpinannya ini orang-orang pimpinannya orang takwa. Nah kalau pimpinannya para nabi kayak apa itu? Pimpinannya para rasul kayak apa itu, coba bayangkan, gitu ya. Rasulullah itu keistimewaannya hebat luar biasa, gitu ya. Sehingga sampai umatnya pun terbawa. Jadi kita ini Pak, kita ini orang-orang yang betul-betul diuntungkan oleh Allah menjadi umat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kita ini dibela betul oleh Nabi itu, gitu ya. Kita ini betul-betul apa namanya, benar-benar diusahakan, diupayakan betul-betul oleh Nabi itu, gitu ya. Jadi pengorbanan Nabi, perjuangan Nabi, tangisan Nabi itu betul-betul untuk umat. Jadi itu. Jadi memang kita ini harus tahu betul-betul sifat daripada kasih sayangnya Nabi kepada kita ini, harus tahu, gitu ya. Sejarah bukan hanya sekedar apa namanya perjalanan hidupnya saja, gitu ya, tapi pengorbanannya, kasih sayangnya, kelembutannya, cintanya kepada umat ini luar biasa Nabi itu, gitu ya. Jadi bila-bila bener-bener, gitu ya, seolah-olah Nabi itu nggak rela kalau ada satu umatnya saja masuk neraka. Dibela betul Pak, gitu ya. Jadi tidak ada orang yang paling cinta, lebih cinta kepada kita itu melebihi daripada bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Makanya cinta kita Rasulullah itu sudah mutlak Pak.
Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak sudah, gitu ya, nomor satu itu. Nah, ya. Jadi membela kita nanti pada hari kiamat, gitu ya, sampai dikatakan syafaatku nanti, ya, inna syafaati, syafaatku nanti itu untuk siapa itu? Lil akabir, untuk orang-orang banyak berbuat dosa. Begitu loh Pak. Syafaat Nabi itu sampai diberikannya kepada orang-orang yang berbuat dosa besar di antara umatnya Nabi. Ini sampai sebegitunya membelanya itu Pak. Kalau umat yang baik-baik ini mas sudah langsung aja, nah, gitu ya. Udah gak masuk sana. Ini yang dihadapi ini yang orang-orang dosa-dosa besar ini mau dibela betul oleh Nabi. Bayangkan kalau yang dosa-dosa besar saja dibela oleh Nabi, gitu ya, apalagi yang ya dosa-dosa yang nggak seberapa gede-gede lah Pak, kira begitu. Nah gitu ya. Ini supaya kita ini ya seneng lah gitu ya, gitu ya, seneng Nabi itu, biar kita seneng sama Nabi itu, biar seneng betul. Betapa Nabi itu cintanya luar biasa kepada kita. Masya Allah. Satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi dalam keadaan nampaknya Nabi itu senang, artinya Nabi dalam keadaan lapang, gitu ya. Biasanya Nabi itu senantiasa lazimul fikr, wa lazimul huzn. Nabi itu dilihat oleh Sayyidah Aisyah itu senantiasa dalam keadaan itu selalu fikir, Pak, risau gitu. Dilihatnya dalam keadaan kesedihan Nabi itu. Jadi gitu. Satu ketika dilihatnya Nabi itu agak longgaran lah gitu, agak enak gitu ya, agak lapang hatinya. Nah saat itu maka Sayyidah Aisyah sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan diriku kepada Allah. Mohonkan ampun diri saya ini kepada Allah. Ya. Maka Nabi langsung memohonkan ampun. Allahumma fir ya Aisyata, ya Allah milah daripada dosa-dosa Aisyah. Ma taqaddama min dzambi, apa yang dulu ataupun yang belakang nanti. Itu saya senangnya luar biasa, gembira luar biasa. Didoakan oleh Nabi, dan doanya Nabi itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat daripada satu gembira, senang, wajahnya berbinar-binar begitu, maka Nabi katakan, ya Aisyah, apakah kamu senang saya doakan? Ya Rasul, bagaimana tidak senang engkau doakan aku ya Rasul? Sedangkan doamu itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak gembira saya didoakan oleh engkau, di mana Allah akan ampuni diri saya. Dikatakan, ya Aisyah, demi Allah, aku tuh setiap hari mendoakan untuk umatku, ya, tidak kurang setiap sholat itu pasti aku doakan padanya. Gak ada minta-minta Pak. Nah itu setiap sholat gitu ya, mesti mendoakan untuk umatnya. Di tangisan Nabi, kerisauan Nabi itu benar-benar dibela luar biasa, dimohon betul-betul, sehingga ketika Nabi SAW hampir wafat itu, ini malaikat maut sudah datang, gitu ya, assalamualaikum, salam, terus dibukain masuk, katakan, ya Rasulullah, saya ini malakul maut. Ya, ada apa? Saya diutus oleh Allah, sekiranya engkau berkenan, saya disuruh untuk mencabut nyawamu. Nih malaikat tuh Pak, kepada Rasulullah itu begitu adabnya luar biasa, gitu ya, minta izin lagi, gitu ya. Kalau sama-sama kita mungkin pakai begitu Pak, gitu ya, minta izin. Maka Rasulullah mengatakan, ya nggak apa-apa, sebentar ya, saya mau tanya kepada Jibril, apa berita yang disampaikan kepadaku, gitu ya. Jibril itu Pak menjauh dari Rasulullah ketika itu. Kenapa itu? Jibril itu sampai tidak berani melihat kekasih Allah, teman dekatnya itu merasakan sakit ketika nanti dicabut oleh malaikat maut itu. Nggak tega rasanya gitu.
Jadi ya kalau maunya orang itu apa namanya ada yang mau diapa gitu kan kita nggak tega kan Pak itu ya. Nah, Masya Allah. Akhirnya dipanggil Rasulullah, Jibril datang langsung. Jibril datang. Ayo datang. Ada apa ya Rasul? Berita apa yang kau sampaikan kepadaku sehingga aku bergembira sebelum tinggalkan daripada umat ini. Dikatakan ya Rasul, ini surga telah dibuka semua 8 pintu untukmu dan dilarang siapapun memasuki lebih dulu sebelum engkau masuki terlebih dahulu. Tidak boleh siapapun masuki di antara nabi-nabi ya dulu sehingga engkaulah yang paling dulu memasukinya. Coba dapat jaminan begitu Pak. Masuk surga paling dulu, yang lainnya tangguhkan dulu. Ya, Rasulullah disuruh untuk masuk lebih dahulu. Jaminannya begitu. Apa kata Nabi? Ya Jibril itu belum menggembirakanku ya Jibril. Coba kalau kita Pak udah ngibrit udah gitu ya, udah tinggalkan semuanya ini jamaah at-taqwa, ya enggak? Masya Allah. Akhirnya Jibril sampaikan ya Rasul, itu umat-umat terdahulu, mereka belum boleh masuk surga sehingga umatmu lah lebih dulu masuk surga. Datangnya belakangan, tapi masuk surganya lebih duluan. Coba bayangin, jaminannya begitu. Itu pun masih belum menggembirakan Nabi. Coba bayangin, ya. Sehingga Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada kekasihku bahwasanya aku akan ridho kepadamu dan aku tidak akan menyakiti daripada umatmu. Ini senurdika, aku akan ridho kepadamu ya Muhammad. Wala nasu'u umpantik, dan aku tidak akan berbuat satu keburukan kepada umatmu. Jadi gitu. Maka senanglah Nabi, ada jaminan umatnya nanti ini tidak akan disakiti oleh Allah. Gitu ya. Sampai sebegitunya. Barulah malaikat maut untuk disuruh mengambilnya. Gitu ya. Itu cintanya Nabi. Masya Allah. Gitu ya. Ketika dicabut nyawanya terasa sakit. Gitu ya. Coba, itu malaikat ambil itu paling pelan, paling lembut. Tidak ada roh yang dicabut oleh malakul maut itu yang paling lembut melebihi daripada Rasulullah. Itu masih sakit Pak. Masya Allah, gitu ya. Dan Rasulullah pun berdoa, ya Allah, sakit yang menimpa kepada umatku ketika dicabut nyawanya itu berikan saja semuanya kepadaku ya Allah, biar aku yang menanggungnya ya Allah. Jangan sampai umatku merasakan sakit ketika dicabut nyawanya. Coba bayangkan Pak, bagaimana pengorbanan Rasulullah kepada umat ini. Bagaimana kita nggak cinta kepadanya, ya? Bagaimana kita sayang kepadanya dan betul-betul membela kita, gitu ya? Nah, gitu. Maka kita banyaklah daripada bersolawat kepada Rasulullah, ikuti daripada ajarannya, ikuti daripada sunnahnya, agar supaya kita semuanya nanti berkumpul bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan baginda Rasulullah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.